Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah TV dimanapun Anda berada, selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Zara, kamu coba perhatikan deh wajah dari teman-teman Nabawi. Coba kau lihat. Aku perhatikan satu persatu. Ya. Ada apa dengan wajah mereka? Coba lihat wajahnya satu-satu. Liatin. Yang kira-kira muka buronan yang mana? Nih. Kok gitu? Lihat wajahnya, cerah-cerah nggak? Wow, Masya Allah. Cerah nggak? Iya ya. Nah, coba kita pindah beralih ke wajah Jamal Studio. Teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Coba lihat wajahnya. Masya Allah. Gimana menurut kamu? Cerah-cerah nggak? Cerah ya, Masya Allah. Nabawi, para penghafal Quran, cerah-cerah kan? Ini juga teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran juga cerah-cerah kan? Iya. Jadi ini maksudnya Mas Bedu gimana sih Mas Bedu? Mas Bedu yakin tuh, kenapa wajah mereka tuh cerah-cerah? Karena mereka tuh rajin menjaga wudhu. Masya Allah. Iya sih, Zara pernah dengar ya Mas Bedu, memang katanya kalau kita menjaga wudhu itu otomatis wajah kita menjadi cerah gitu auranya ya Mas Bedu. Betul, gak ada produk skincare yang paling bagus selain wudhu. Masya Allah. Tuh, ya kan? Tapi nggak hanya untuk mencerahkan wajah aja kan, menjaga wudhu itu kan Mas Bedu? Kenapa? Gak hanya untuk membuat wajah kita jadi cerah aja kalau kita menjaga wudhu. Oh iya dong, pastinya. Pasti ada banyak nih. Pasti ada banyak manfaat dari kita menjaga wudhu. Halal. Keutamaan kita menjaga wudhu pasti banyak. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mang Agus dan kawan-kawan. Mah. Punten. Alhamdulillah. Masya Allah. Anak ya Allah, coklat seragam sama bedu. Kayak baju pramuka. Kayak baju sekolah hari Sabtu ya, Mak? Sekolah hari Sabtu. Pramuka, Sabtu pramuka. Iya. Mas Bedu, tadi kan Mas Bedu bilang wajah-wajah para penghafal Quran ini jadi cerah gitu mah, karena menjaga wudhu. Nah, keutamaan menjaga wudhu itu selain wajah menjadi cerah, apakah ada lagi gitu mah? Masih banyak yang lain dong Zahra. Iya, Mah. Masih banyak Zahra. Masih banyak ya, Mah. Mereka lebih tahu daripada Zahra kayaknya. Iya, makanya ini Zahra nanya Mama nih bagaimana, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Keutamaan menjaga wudhu. Keutamaan menjaga wudhu. Kita semua sebagai umat Islam tahu dan sangat tahu. Syarat sah solat diantaranya punya wudhu. Kalau orang nggak punya wudhu, solatnya tidak sah. Namun ternyata apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, semua pasti mengandung hikmah dan keberkahan buat kita. Yang namanya perintah wudhu bukan hanya syarat daripada sah tidaknya sholat kita, tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan ketika orang tadi sedang berwudhu, rontoklah semua dosa-dosa yang dikerjakan oleh anggota wudhu kita. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang membasuh tangannya, maka dosa yang dikerjakan tangan ini rontok sesuai dengan ngalirnya air. Makanya yang benar tuh. Kemudian terus orang tadi, ini kita bicara tentang wudhu yang sunat. Iya, Mah. Nah, habis tangan terus kumur-kumur buang. Dosa dari mulut, mungkin ngerumpi, ngomongin orang, mencibir orang, insya Allah keluar dengan kumur-kumur, air dibuang. Keluar. Ngambil air dihirup dengan hidungnya, dikeluarkan. Dosa dari penciuman tadi dibuang, terbawa dengan air yang mengalir dari hidung orang tadi. Langsung orang tadi membasuh wajahnya. Dari ujung rambut sampai ujung dagu, sampai ujung adanya telinga. Maka dosa yang dikerjakan oleh wajah itu terhapus. Kan di wajah ini ada mata. Ada hidung, ada mulut. Boleh jadi kita mata jelalatan dan seterusnya. Insya Allah.
Dengan wudhu yang benar kita membasuhnya, dosa dari wajah kita akan hilang terbawa air yang ngalir dari wajah kita. Amin. Kemudian kita membasuh tangan kita sampai ke sikut. Ya Allah, apalagi dilebihkan. Iya. Dosa yang dikerjakan tangan ini insya Allah rontok terbawa ngalirnya air yang ngalir dari anggota wudhu kita sampai ke sikut ini. Kemudian kita mengusap kepala kita. Boleh jadi punya pikiran ngeras, punya otak yang nggak bener, mikirin yang macam-macam. Dengan kita apa? Dengan kita membasuh kepala kita ini dibasuh sampai ke belakang. Insya Allah dosa dari pemikiran-pemikiran yang dilakukan kepala kita ini insya Allah akan rontok bersama air yang mengalir. Amin. Kemudian, nih ini yang sunat, telinga. Ini kan tidak wajib. Telinga ini dibasuh sunat. Kenapa? Siapa tahu ngedenger yang nggak boleh kita dengar. Mendengarkan sesuatu yang sebetulnya tidak layak kita mendengarkan. Mendengarkan maksiat yang harusnya kita tidak mendengar, tapi tanpa sengaja ada orang ngomong depan kita, kan mau nggak mau kedengaran oleh kita. Dengan kita berwudu membasuh telinga dengan benar, air yang mengalir dari telinga kita ketika berwudu akan menghanyutkan dosa-dosa telinga kita. Kemudian membasuh kaki kita sampai mata kaki. Insya Allah dosa yang kaki lakukan, boleh jadi jalan pergi kemana, itu pun akan rontok. Gara-gara dibawa oleh air yang membasuh kaki-kaki tidak. Itulah hikmah daripada kita berwudu. Rasulullah SAW pun bersabda, Allahumma sholli. sesungguhnya ketika seseorang tertidur dipasangkan belenggu-belenggu yang banyak. Maka kalau dia terbangun langsung dia berwudu, belenggu-belenggu yang melekat dalam tubuhnya dibuka dengan air wudu. Ketika ada orang tertidur, kemudian dia bangun, maka belenggu yang ada di tangannya akan rontok gara-gara berwudu. Asal syaratnya wudunya sempurna. Sesuai dengan aturan agama kita. Makanya jangan dianggap gampang, alah wudu doang. Masa nggak bisa? Yang namanya wudu tuh ada ilmunya. Mana yang dibasuh, dari mana anggota yang wudu itu dibasuh, dari ujung mana sampai ujung mana, itu kan ada aturannya. Ada. Semua diatur oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kalau kamu akan sholat, basuh wajahmu, tanganmu sampai ke sikut, ilal marafiq. Kemudian basuh kepalamu. Tuh, itu perintah Allah dalam Al-Quran. Makanya kita ini harus mengikuti ajaran Allah dalam Al-Quran, ajaran Rasul dalam hadisnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati pagsilu wujuhakum wa idakum ilal marafiq wamsahu biruusikum warjulakum ilal ka'bain. Itu perintah Allah. Wudu tuh ada aturannya. Kita kaji dalam Al-Quran, dalam ilmu fikih yang Rasul ajarkan kepada kita, yang para ulama sampaikan. Insya Allah semua wudu yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa kita dengan mengalirnya air dari anggota tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Mudah-mudahan aja selama ini wudu kita itu memang benar-benar merontokkan dosa-dosa kita ya Maya. Kalau wudunya benar. Wudunya dilakukan dengan sempurna. Mudah-mudahan saja ya Mah. Karena masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya dalam kita menjaga wudu. Setelah ini akan dibahas lagi oleh Mama Dede ya Mah. Baik jamaah, jangan kemana-mana dulu karena saat lagi kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.